sudah babak belur, ya sudah tidak ada dioperkan, kami kasih ke dokter lain, silakan. Jangan dokternya dia yang sudah bikin anak saya rusak mukanya, terus tiba-tiba datang tidak kontak saya, kan nggak bagus, ya tidak dibayar, tidak dioperkan sesuatu. Jadi yang melalaikan kewajiban siapa? Pihak mereka, bukan kita. Kita udah cukup. Kita sudah melaksanakan kewajiban. Kalau kita ada belum melakukan kewajibannya, masuk akal dulu dong logika. Anak saya hari H pertama sudah babak belur. Bagaimana saya harus melakukan photoshoot lagi ataupun melakukan yang dia minta? Kan nggak mungkin. Dia sudah konprestasi loh. Kalau kita kan tidak. Tapi sebelum kita lanjut ke video, kalian jangan lupa ya untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe channel 18 News ya guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dan juga yang bermanfaat pastinya. Ya, jadi kemarin kita sudah menemukan ada dugaan dua unsur pasal pidana yang bisa kami laporkan di Polda Metro Jaya kemarin. Makanya ini berbeda dengan laporan sebelumnya. Artinya laporan kami alhamdulillah sudah diterima 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya, nanti dijelaskan sama Pak Erik. Ini kita fokus kepada terkait Undang-Undang Kesehatan dan adanya dugaan penipuan dari sebuah klinik kecantikan yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, sehingga kami melihat ada beberapa unsur-unsur yang dapat kami laporkan. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya adalah bahwa kami akan terus melakukan upaya hukum sampai dengan klien kami mendapat rasa keadilan. Mungkin Kang Erik bisa jelasin pasal-pasalnya. Oke, baik. Jadi perlu kita terangkan supaya ini jelas, terang benderang apa yang kami dalam tanda petik selaku kuasa hukum Miss Universe Putri Indonesia 2019 Saudari Fredrika Alexisco, bahwa ada 2 undang-undang di sini yang kita majukan. Yang pertama adalah mengenai Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan, yakni tentang adanya tindakan medis gitu. Dugaan yang mengikuti undang-undang itu harus memiliki, ya, pertama harus basic education-nya adalah spesialis. Yang kedua harus memiliki sertifikasi. Nah, itu undang-undang yang berkata begitu. Nah, disinilah kita melaporkan dugaan hal tersebut, ya. Jadi tidak semata tentang obatnya, tidak semata tentang obat, tetapi tindakan medis itu, kapasitinya atau kapasitasnya, gitu. Jadi pasalnya itu pasal 98, pasal 106, dan pemidananya itu adalah di pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman lebih kurang 15 tahun atau denda 1,5 M, 1,5 miliar gitu. Nah, yang kedua, kami pun melaporkan tentang dugaan penipuan. Kenapa kami laporkan ini? Karena klien kami sudah melakukan apa yang harus dilakukan di dalam perjanjian itu. Artinya salah satunya, klien kami itu sudah menjalani treatment itu. Gitu. Di sisi lain pun, klien kami sudah menjadi brand ambassador daripada klinik itu. Namun, sampai dengan detik ini, ketika klien kami mendapatkan persoalan atau permasalahan dengan katakanlah wajahnya, yang juga menjadi pembuktian kami, hingga detik ini klien kami belum pernah menerima kenikmatan 1 sen pun dari klinik tersebut. Nah, tolong diperjelas ini, dicatat ini, bahwa klien kami sampai detik ini belum pernah menerima kenikmatan apapun, 1 sen pun dari klinik tersebut. Nah, hal inilah yang kami melaporkan itu. Gitu. Jadi jelas ya, ada 2 undang-undang ya. Pertama Undang-Undang Kesehatan, yang kedua adalah Undang-Undang Pidana Umum.
dugaan penipuan. Nah, kalau untuk perjanjian, memang sudah ada perjanjian untuk di endorse atau seperti apa? Jadi gini, pada prinsipnya sangat terang benderang adanya perhubungan hukum antara klien kami dengan klinik tersebut. Itu sangat terang benderang. Gitu. Itu ada. Ada. Dan kami itu tertulis. Iya, jadi sebelum kita melakukan kewajibannya sebagai BA endorse, tentu kita melakukan kerjasama terlebih dahulu, kontrak-kontrak, nilai-nilai, ya. Barulah kita setelah kesepakatan dan tertulis loh, ya, tertulis di dalam surat perjanjian, ya. Nah, barulah kita melakukan kewajiban kita, ya, mendatangkan klinik tersebut, ya. Jadi perlukan kita sudah menandatangani persetujuan kedua belah pihak, ya. Nah, itu kan berarti ada hak anak saya harusnya dibayar. Di situ tertera loh, ada term condition dan atas permintaan klinik tersebut. Ya, tapi sampai saat ini anak saya sudah melakukan kewajiban, ya, tidak dibayar. Term condition pertama pun tidak dibayar, saya diamkan. Sedangkan mereka sudah posting, bukan kami tidak memantau, kami memantau terus. Tapi di mana etika profesionalnya dia? Ya, anak saya sudah babak belur, ya, sudah tidak ada dioperkan, kami kasih ke dokter lain, silakan. Jangan dokternya dia yang sudah bikin anak saya rusak mukanya, terus tiba-tiba datang tidak kontak saya, kan nggak bagus, ya, tidak dibayar, tidak dioperkan sesuatu. Jadi yang melalaikan kewajiban siapa? Pihak mereka, bukan kita. Kita udah cukup. Kita sudah melaksanakan Sudah. kewajiban. Kalau kita ada belum melakukan kewajibannya, masuk akal dulu dong logika. Anak saya hari H pertama sudah babak belur. Bagaimana saya harus melakukan photoshoot lagi ataupun melakukan yang dia minta? Kan nggak mungkin. Dia sudah one prestasi loh. Kalau kita kan tidak. Jadi bukan kita loh yang memundurkan dia. Sedangkan dari hasil yang mungkin tadi pada pengungkap itu, ada pengobatan dari pihak dia? Tidak, berobat apa? Dia nyuruh dokter yang bikin anak saya rusak dengan alat-alat itu. Berarti kan kita ngeri dong, ya. Apakah itu sudah one prestasi buat si dokter itu? Hari pertama sudah bikin muka orang rusak. Terus ya kita yang mau nyuntikin ataupun ngasih obat, kita nggak berani. Seharusnya mungkin dia mengirimkan dokter yang spesialis, overkan. Itu yang cara terbaik. Kita berundingkan dari pihak klinik, berunding dengan kita, bicara baik-baik. Saya akan kirimkan dokter yang spesialis. Harusnya mereka tahu juga lah posisi mereka itu. Itu loh ya. Jangan kirimin dokter yang sama. Kita kan takut. Terus nggak ada ngomong loh ke saya. Tiba-tiba datang salah siapa? Dia punya nomor telepon saya. Ya dong, saya nggak terima tamu, saya nggak tahu ada yang mau datang. Kalau mau kontak Frederica, dia dalam keadaan sakit pada saat itu, tentu nggak akan membalas. Jadi jangan menyalahkan anak saya. Di media dia ngomong begitu pengacaranya. Saya sangat kecewa. Mungkin pengacara itu, kalau anak yang terjadi, dia akan sama seperti saya. Jangan dibawa-bawa yang nggak benar gitu loh. Bang, ada pesan bang buat tim dari klinik sekarang untuk lawyernya? Ya, kemarin ada bahasa saya lihat di statement ya dari kuasa hukum pihak klinik tersebut menyatakan bahwa klien saya Frederica ini mau panjat sosial atau pansos terhadap klinik kliennya. Perlu digarisbawahi sekali lagi saya sampaikan dan silahkan monggo dibuka di Google bahwa prestasinya Fred ini sudah tidak perlu pansos ya. Fred adalah Putri Indonesia 2019. Fred juga masuk Miss Universe 10 besar. Ya. 2019 itu pertama kali sejarah ya yang membanggakan Indonesia masuk 10 besar Miss Universe. Jadi tolong kalau bicara kecantikan atau bicara klinik kecantikan ya tidak sebanding kalau dibilang pansos. Sangat-sangat tidak sebanding. Maka saya juga minta ya klarifikasi, saya tunggu juga
permohonan maafnya atau itikat baiknya dari pihak klinik maupun dari pihak kuasa hukumnya, sehingga kalau memang ya ada itikat baik, kami juga tidak menutup diri. Namun jika memang merasa dirinya benar, ya kita buktikan saja ya lewat jalur hukum sesuai dengan dua laporan polisi yang sudah kami laporkan. Nah, itu bisa jelaskan dong apa aja sih Dok? Katanya kan masalah ada 3, satunya lagi apa sih atau masih dirapikan undang-undang atau gitu? Kita bisa bicara mungkin yang satunya, yang di selatan itu bukan saya. Ya, jadi untuk saat ini laporan yang di Polda sudah dipegang oleh Pak Sunan Kalijaga dan dia adalah pengacara saya untuk kasus Bening. Nah, 2 laporan itu saja. Kerugiannya berapa sih? Terus tuntutannya apa aja? Selain etikat baik, minta maaf, apalagi mungkin materi atau hukuman atau Kang Erik sampai. Gini, kalau bicara masalah kerugian tentunya ada kerugian material dan imaterial ya. Mungkin itu sudah pasti dua hal tadi. Kerugian itu. Material dan imaterial. Kerugian. sama miliaran nggak? Ya? Kerugiannya sama miliaran apa ratusan juta? Ya kan sesuai Ya, dengan kalau undang-undang itu aja. secara material tentunya memiliki fakta-fakta ya, secara material yang kita bisa buktikan kerugian materialnya. Bang, apa di kamar jobnya berat nih? Cuma sampai berita gini kan, wah mau kaget kan, jadi jobnya apa butuh atau gimana nih Bang atau Bang Sunan Kalijaga? Ya, kamu jelasin aja. Mulai syuting, jelasin aja. Oke. Alhamdulillah karena para produser dan production house yang sudah pernah bekerja sama saya, mereka tahu attitude saya bagus, cara saya kerja juga sangat profesional. Jadi tidak ada berita seperti ini yang mengganggu aktivitas saya. Saya masih berjalan syuting, besok pun masih ada syuting. Jadi sama sekali nggak keganggu. Tapi mungkin saya merasa image saya sih ke-affect ya, karena ada bahasanya yang keluar dari pengacaranya yang ya itu tetap saja tidak bagus buat image seorang putri Indonesia ya. Itu selalu kepikiran sama kami juga dalam aktivitas syuting atau apapun itu buat kamu jadi mental down atau kepikiran gitu kami kan kasusnya berlarut-larut bisa ditangani sampai berapa lama? Sebenarnya saya cuma kecewa karena menurut saya seharusnya pengacara bahasanya dijaga lebih smart ya untuk menggunakan kata-kata. Jadi saya sempat kaget ada kata-kata pansos keluar dari seorang pengacara itu. Tapi ya kalau itu tetap nggak mengganggu mental karena ya, kita sebagai public figure harus kuat juga. Bang, kasih waktu sampai berapa lama? Ada batasan waktu Bang? Iya. Oh, nggak ada. Ya kita ikutin proses hukum yang berjalan saja. Kita ikut proses hukum yang berjalan ya. Itu tadi saya sampaikan. Ya kan mungkin kalau dari pihak klinik tersebut ya ada itikat baik, ya silahkan kita terbuka. Tapi kalaupun tidak ya kita selesaikan di meja hijau kan begitu. Nggak ada ya. Ini saya pastikan nggak ada lah itu pansus-pansus itu nggak ada lah. Ini murni tentang permasalahan hukum, tentang dunia yuridis. Gitu. Kita ada Ya? melakukan kewajiban. Iya betul. Bang, atau Bang? Berarti ada ini nggak? Ada dihubungin dari pihak klinik? Anda sendiri pernah dihubungin nggak? Atau lewat Untuk nama saya atau- sendiri sampai saat ini belum ada hubungan semenjak kejadian kemarin belum dihubungin lagi. Belum ada etikat baik juga dari klinik. Mereka masih belum mau bahas tentang kontrak kemarin ke saya. Malah saya didiamkan saja. Makanya saya merasa tidak ada ya etikat baik dari mereka. Makanya saya sekarang pakai pengacara, saya berani ke media karena saya sudah coba bersabar dan
ya kasih mereka waktu untuk Cukup lama ya? Cukup lama untuk kasih waktu ke mereka untuk membuktikan bahwa ada etikat baik dari mereka, karena mereka yang minta ke saya untuk menjadi BA, bukan saya yang minta ke mereka. Ya, betul. Jadi saya di sini cuman minta keadilan aja, bukan pansos, bukan mencari sensasi. Saya cuma minta keadilan dari pihak klinik, karena saya percaya juga bahwa media zaman sekarang bisa mengangkat isu-isu ini yang menurut saya penting juga buat orang biasa, masyarakat biasa yang mungkin mengalami hal sama seperti saya. Jangan sampai ada korban-korban lain ya. Jadi harus berani. Jangan sampai ada korban-korban lain yang nggak berani Jangan berbicara takut. gitu. Iya, kita harus berani speak up. Nggak boleh kita merasa karena kita orang biasa atau kurang kuat. Nggak boleh merasa seperti itu. Kalau emang kita benar, kita adalah victimnya, harus Korban. speak up. Iya, korbannya harus speak up. Ada kekecewaan nggak? Ada kekecewaan sih sampai saat ini belum ditanggapi mungkin? Pasti ada kekecewaan sangat berat. Apalagi mereka ya yang minta ke saya, sekali lagi bukan saya yang minta ke mereka yang memohon untuk saya menjadi BA-nya, tapi malah tidak ada etikat baik sama sekali sampai saat ini. Ada dukungan dari teman-teman bosnya dan dari pemerintah. Pasti dengan kawan-kawan saya, ya baik itu dari di dunia entertainment juga, baik dari di luar dunia entertainment, semua mendukung, serta sampai produser-produser dan company yang saya pernah bekerja sama, mereka semua dukung dan support untuk masalah klinik kecantikan ini. Langkah selanjutnya atau Ya. apa nih minggu depan atau minggu ini? Langkah selanjutnya yang pasti kami akan memberi kejutan-kejutan berikutnya ya. Kami selaku tim kuasa hukum akan berjuang ya kemanapun untuk mendapatkan rasa keadilan daripada klien kami. Klien kami ini sudah berjuang tidak hanya di Indonesia, tapi dia juga sudah berjuang di kancah internasional ya untuk membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Maka juga per hari ini tadi alhamdulillah Fredrika diterima oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan alhamdulillah hari ini Fred diangkat menjadi Duta Bela Negara Kementerian Pertahanan. Artinya ini adalah satu juga prestasi ya yang membanggakan. Jadi sangat salah siapapun orangnya ya yang bilang kalau Fred itu pansos, cari-cari berita gitu. Justru ini yang kita bagikan juga beritanya bukan hanya kasus tapi juga prestasi. Per hari ini Fredrika sudah diangkat menjadi Duta Bela Negara Kementerian Pertahanan. Bang, akankah Kementerian Kesehatan juga kan mendatangi Kementerian Kesehatan untuk mencari pembelaan? Nanti episodenya berikutnya kita sampaikan. Yang pasti kalian di luar sana tahu bahwa saya kalau menangani perkara nggak mungkin saya hanya memakai cara 1-2 langkah. Kalau bisa 1000 langkah saya lakukan ya untuk mendapat keadilan. Foto dulu berapa foto? Sekali lagi 1, 2. LP-nya 2 dong. Iya.